rutin malam Selasa di masjid yang kita cintai ini, Masjid Atin. Teman-teman FSI Tunas Ilmu. Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah. Kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah. Kitab tentang 10 kaidah penting dalam istiqomah. Kitab ini ditulis oleh beliau Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Baik. Insyaallah malam ini kita akan bahas kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10, dan ini sekaligus insyaallah sebagai kajian terakhir dari pembahasan kitab ini, kitab ini. Baik, sebelum dimulai saya ingin tanya dulu, ini ada enggak yang ikuti kajian dari awal sampai selesai tanpa absen, tanpa pernah bolos? Angkat tangan. Ya, silakan. Angkat tangan. Enggak ada. Yang tidak pernah bolos. Satu pun ada. Pernah tuh. Kajian ini, yang kajian kitab Asyrul Qawaid. Antum? Ya akhwat ada enggak kira-kira? Ada enggak ya akhwat? Ini langsung saya beri hadiah. Buku saya. Buku Panduan Muslim Soal Al-Quran dan Sunnah. Ada enggak? Ya akhwat ada atau tidak? Dengar. Ada enggak? Ada. Ada yang nggak pernah absen? Ya moga ada. Tuh. Alhamdulillah. Jadi kalah ya kawan ini. Betul. Berikan. Alhamdulillah. Ya, padahal kajian kita tidak lama ya. Jadi perlu istiqomah. Apalagi misalkan nanti buat kajian bertahun-tahun gitu ya. Bisa diambil ya bukunya ya. Dikirim panitia. 2, kalau 2 nanti diundi. Bukunya cuma 1. Diundi aja nanti di akhir ini siapa yang dapat. Kayak. Atau nanti yang satunya minta panitia. Panitia nombok. Ya, baik. Bismillah. 10 kaidah dalam istiqomah. Kita masuk kaidah yang ke-10. Silakan dibaca dulu. Keras, dibaca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya dimana dari aturan dan evolusi berkata di bawah kaidah ke-10 tasyabuh menyerupai dengan orang-orang kafir termasuk perkara besar yang bisa melarikan dari istiqomah. Adapun tasyabuh atau menyerupai dengan orang-orang kafir kembali pada 2 perkara yang disebabkan oleh kerusakan, ada kalanya yang disebabkan oleh kerusakan. Ada kalanya karena ilmu yang benar, atau ada kalanya karena kesalahan yang sesuai, dan semua itu disebabkan oleh kerusakan. Maka perhatikan makna kalimat ini yang terkandung dalam tema Al-Quran yang artinya berikilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah memberikan kepada mereka, bukan jalan mereka yang dipercayai Yahudi, dan bukan pula jalan yang bisa dihasal kepada ayat Nabi. Ya, baik. Ikhwas sekalian, di antara sebab orang itu menyimpang dari keistiqomahan adalah hal ini. Tasyabuhu bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir. Dan yang mu'alif sampaikan di sini nanti tidak sekedar dalam fil a'yadihim, dalam ibadah mereka, dalam perangnya mereka, tidak. Tapi lebih dasar dari itu. Yaitu bagaimana orang kafir itu beribadah. Intinya bagaimana? Dan ternyata banyak sekali orang muslim yang kemudian mendasari agama seperti itu. Akhirnya tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Ini ada kaitannya dengan kaidah yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu pembahasannya terkait dengan apa yang kemarin?
syubhat dan syahwat. Yang memalingkan orang dari istiqomah itu syubhat dan syahwat. Ya. Dan juga ini tasyabbuh. Ya. Tasyabbuh. Karena Islam itu lawannya adalah kafir. Ya enggak? Ketika orang istiqomah di atas keislaman, berarti dia jauh dari kekafiran. Tetapi ketika orang tasyabbuh, mendekati perangai orang kafir, mendekati tata cara ibadah orang kafir, mendekati bagaimana orang kafir mendasari agamanya, maka lambat laun dia akan mendekati itu juga. Akan mendekati itu juga. Sebetulnya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Barang siapa berusaha mengikuti, tasyabbaha, meniru-niru, mengikuti biqaumin dengan sebuah kaum, fahuwa min, maka dia bagian dari kaum tersebut. Orang yang beragamanya mengikuti, menyerupai orang kafir, maka lambat laun dia akan masuk ke dalam agama orang kafir tersebut. Mungkin bajunya masih sama, bajunya masih Islam, KTP masih Islam, tapi akidahnya itu kafir. Sekarang banyak sekali orang merasa masih Muslim, tetapi apa? Akidahnya menyimpang sekali. Misalkan meyakini semua agama apa? Sama. Banyak enggak? Nah, aku Muslim tapi seperti itu. Banyak sekali. Ya. Idul Fitri, Idul Adha oke. Kemudian apa? Ya, Natalan juga oke. Kemudian Waisakan juga oke. Dan yang lainnya apa? Dicampur-campur. Bukan berarti kita tidak kemudian menghargai yang sedang Natalan. Itu agama mereka terserah. Tapi kalau ada orang Muslim kemudian ngikut-ikut seperti itu, nah ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Kalau jelas dia kafir sekalian, kan jelas orang kafir seperti itu. Itu ibadah mereka. Ini masalahnya orang Muslim melakukan hal tersebut. Ya, baik. Akidah mereka sudah tercampur dengan akidah yang menyimpang. Ya. Tata cara beragama juga sama. Ya. Tidak mendasari agamanya dengan ilmu, dengan wahyu, tetapi dengan kebiasaan. Banyak seperti itu. Banyak enggak? Banyak sekali. Tidak lagi wahyu, tidak lagi ilmu, tetapi karena kebiasaan saja. Ya. Di sini seperti inilah. Ya, baik. Adapun tasawuf dengan orang kafir malah mengatakan kembali pada dua hal. Yang pertama, karena rusaknya ilmu yang tidak benar. Yang kedua, atau karena amalan yang tidak sesuai. Ini dua hal ya, ilmu dan amal. Jadi orang kafir itu mereka menyimpang, intinya adalah apa? Gara-gara ilmu dan amal mereka. Nanti kalau dirunut kembalinya ke Yahudi wan Nasara. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Surat yang selalu kita baca dalam salat-salat kita. Tidak sah orang salat tanpa membaca apa? Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu kita berdoa pada Allah. Apa inti doanya? Yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang mustaqim. Ini jalan yang istiqomah. Jadi yang kita minta itu apa? Istiqomah. Kemudian Allah jelaskan istiqomah itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Orang-orang yang Allah beri nikmat. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ini tingkatan.
tingkatan orang yang beriman. Yang paling tinggi apa? Para nabi, ini jelas. Dan tidak mungkin kita jadi nabi. Tidak mungkin. Yang kedua adalah apa? Siddiqin. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini berat. Para sahabat saja tidak. Hanya segelintir mungkin yang bisa mencapai derajat ini. Yang kita kenal hanya Abu Bakar. Siddiqin ini tingkatnya sangat sulit. Orang yang benar-benar imannya itu kuat. Kemudian di bawahnya itu ada syuhada. Ya, syuhada di antaranya Umar bin Khattab, Utsman. Sebagaimana ketika Rasulullah naik ke atas gunung Uhud, kemudian Uhud itu bergetar. Kemudian Rasul mengatakan, "Utsbut ya Uhud, diam kamu Uhud, ma'alaika illa nabi, was-siddiq wa syahidain." Diam kamu Uhud, tidaklah ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Saat itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya ini. Nabi, kemudian di bawahnya adalah siddiqin, di bawahnya adalah apa? Syuhada. Syuhada ini juga berat. Karena syuhada itu orang-orang yang benar korbankan semuanya untuk agama Allah. Korbankan waktunya, korbankan hartanya, korbankan yang lainnya untuk agama Allah. Berjuang di jalan Allah. Totalitas untuk agama Allah. Ini. Kemudian di bawahnya siapa? Wassalihin. Nah ini minimal ini. Minimal apa? As-salihin. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ini orang yang beriman. Ini jalannya orang yang lurus, yang istiqomah, yaitu Nabi bisa mengikuti jalan mereka. Ittiba dengan mereka, mengikuti manhaj mereka. Dan hati-hati kalian menyimpang dari siratal mustaqim, dari keistiqomahan, yaitu jalannya orang tidak punya amal. Amalnya dalam hadis, tapi jauh sekali beragama. Banyak tidak? Ada yang digelar dengan ahli tafsir. Ini tetapi mengatakan jilbab tidak wajib. Ada enggak? Ada. Ada. Ada yang mungkin digelar dengan ahli tafsir, akidahnya rusak. Banyak enggak? Banyak. Banyak. Karena memang agama itu sekedar untuk kecerdasan saja. Wawasan. Apa? Wawasan dari agama itu kayak menjadi pengetahuan saja. Ya enggak? Orang tahu itu belum tentu diamalkan. Dia punya ilmu saja, cerdas saja. Tapi kemudian tidak diamalkan. Bahkan kadang-kadang berkebalikan dengan apa yang dia ketahui.
Karena hatinya sudah ada penyakit. Akhirnya meskipun dia tahu banyak, mungkin hafal Al-Quran, tapi ilmunya menyimpang. Amalnya menyimpang. Amalnya menyimpang. Hati-hati dengan orang seperti ini. Hati-hati dengan seorang seperti ini. Dan ini biasanya tahap demi tahap. Ilmu nggak diamalkan, punya ilmu nggak diamalkan. Akhirnya kadang kita kayak nggak masuk akal. Masa orang yang hafal Al-Quran, masa orang yang katanya ahli tafsir, kok keyakinan seperti itu? Apa tidak berpengaruh sama sekali Al-Qurannya? Ya enggak? Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah karena syubhat dalam diri sudah terlalu besar. Siapa yang lebih makrifat pada Allah daripada iblis? Ketika dulu iblis diciptakan, tahu Allah enggak? Tahu. Berbincang dengan Allah langsung iblis itu. Bukan makrifat Allah. Dalam artian iblis itu tahu Allah. Ya, tahu Allah. Diajak bicara oleh Allah langsung ketika di surga dulu. Tapi karena hatinya ada penyakit, ada sombong dan yang lainnya, akhirnya tertutup itu ilmunya. Nggak diamalkan. Diperintahkan Allah untuk sujud, nggak mau sujud. Baik, kembali ke sini lagi. Jadi, jangan seperti orang Yahudi. Punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Ya. Apa gunanya ilmu yang banyak tanpa diamalkan? Kata para ulama, al-ilmu bila amal, kasyajarati bila samarah. Orang yang punya ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Ya. Daunnya banyak, ya rindang gitu ya. Banyak sekali. Tapi tidak ada apa? Buahnya sama sekali. Terus apa gunanya? Mending ada buahnya banyak tanpa apa? Daun gitu ya. Kalau bisa. Nah, ini aneh. Jadi punya ilmu nggak diamalkan. Kebalikannya an-nasara. Ya. Walau dolin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orangnya apa? Sesat. Kata para tafsir, uhum nasara, yaitu orang Nasrani. Ya. Lahul amal bila ilmu. Mereka punya amal tapi tidak punya apa? Ilmu. Ya beramal, yang penting ngamal. Sebenarnya apa? Ngamal banyak ada kayak itu. Yang penting beramal. Terus beragama itu usah ribet-ribet, sing penting apa? Beramal. Tidak punya ilmu. Akhirnya meskipun amalnya banyak, tapi apa? Menyimpang semuanya. Salah semuanya. Salah semuanya. Bahkan kan dengan amalnya itu adalah penyimpangan, bukan amal. Seperti orang dulu ya. Orang-orang yang tersesat dalam kesyirikan, mereka merasa beramal. Ya enggak? Ketika mereka memberikan sesuatu pada berhala, mereka sedang merasa bermaksiat atau beramal? Bermaksiat atau beramal? Beramal mereka. Mereka sedang merasa beramal, tapi karena nggak punya ilmu, tidak dibimbing oleh wahyu, akhirnya apa? Mereka mengamalkan kesesatan, mereka mengamalkan kesyirikan, yang mana mereka saat itu merasa bahwa sedang beribadah, sedang menyembah Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Ilmu tanpa amal itu berbahaya. Amal tanpa ilmu itu juga berbahaya. Umat Islam ini sebenarnya sederhana sekali. Sederhana sekali. Yaitu umat yang berilmu dan kemudian apa? Diamalkan. Orang yang kemudian dia mendengar wahyu, mendengar qala Allah, qala Rasul, tsumma istaqim. Kemudian beristiqomah. Istiqomah mengamalkannya. Sederhana sekali. Mendengar wahyu Allah. Mendengar sabda Rasulullah. Dan itu adalah ilmu. Kemudian diamalkan. Sederhana enggak? Sederhana sekali. Ilmu dan amal. Dan ini yang nanti akan ditanya di hari kiamat. Disebut oleh sebuah hadis bahwasanya nanti dari kiamat itu manusia akan ditanya tentang 4 hal. Ini mungkin antum semuanya pernah mendengarkannya. Hatta tus'alu 'anil arba'. Dalam riwayat yang lainnya hatta tus'alu 'anil khamsah. Sampai ditanya tentang 4 hal atau 5 hal. Yang pertama an umrihi fima afnah, dari umurnya gunakan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, gunakan, dan juga tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa? Kemudian ditanya tentang wa an mali,
Min aina iktasabahu wa in anfaqah. Dari hartanya. Dapat dari mana, digunakan untuk apa? Kemudian pertanyaan terakhir, dan ini yang terkait dengan pembahasan kita. Wa fima amila fima alima. Dan apa yang dia amalkan dari apa yang diketahui. Sederhana. Apa yang dia amalkan dari apa yang diketahui. Jadi kalau orang punya ilmu nggak diamalkan, nah ini nggak direken, nggak dianggap. Begitu juga punya amal tapi nggak didasari ilmu, nggak akan dianggap. Sederhana saja. Apa yang diamalkan dari apa yang diilmui. Dia mendapatkan ilmu, mendengar wahyu Allah, mendengar hadis Rasulullah, diamalkan. Ini sebenarnya inti agama. Dan itulah keistiqomahan. Orang yang istiqomah itu yang mendengar qala Allah, qala Rasul, tsumma istaqim. Mendengar firman Allah, mendengar hadis Rasulullah, mendengar perintah Allah, mendengar perintah Rasulullah, mendengar larangan Allah, mendengar larangan Rasulullah, kemudian diamalkan atau ditinggalkan. Dan itu saja. Itulah keistiqomahan. Itulah keistiqomahan. Dan penyimpangan itu adalah yang dilakukan orang-orang kafir. Yang mana mereka melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu. Atau mereka telah diturunkan pada mereka Nabi dan Rasul, telah diturunkan pada mereka kitab, petunjuk Allah, kemudian berpaling. Tidak mau mengamalkan. Tidak mau mengamalkan. Sehingga ketika ada orang ikuti jalannya orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau Nasara, maka sejatinya dia telah menjauh dari jalan apa? Yang lurus. Menjauh dari keistiqomahan. Menjauh dari keistiqomahan. Jelas sampai sini? Ya, baik. Kemudian mu'allif menyatakan, baca. Maka berusaha setelah menjalankan kaum Yahudi adalah dikarenakan rusaknya dalam mengamalkan agama. Karena mereka berilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya. Sedangkan kerusakan yang timbul di antara Nasrani adalah dikarenakan rusaknya ilmu mereka. Mereka beramal dan sedangkan kerusakan yang timbul dalam pembahasan kita adalah ada kalanya tidak bisa dilepas. Mungkin dikarenakan menyerupai Yahudi di mana seseorang memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkannya, atau kemungkinan yang kedua adalah menyerupai Nasrani yang mana mereka beramal tapi tidak disertai dengan ilmu. Ya, baik. Jadi intinya dua ini. Seperti orang Yahudi, lahum ilmu walil amal. Punya ilmu tapi nggak diamal. Atau seperti orang Nasrani, punya amal tapi tidak didasari oleh ilmu. Dan ini saya wanti-wanti sekalian, mumpung antum semuanya masih banyakkan muda-muda, semangat ngaji, dijaga betul ini. Jaga betul ini. Teman-teman semangat ngaji, kan itu dasar ilmu. Yang kedua, teman-teman semangat mengamalkan ilmu. Mumpung masih sedikit yang dia pelajari, ya enggak? Jangan biasakan nanti ngajinya lama tapi sama sekali nggak diamalkan. Iya enggak? Ikut pengajian ini ya hanya sekedar untuk gitu. Apalagi nanti kajian itu hanya untuk apa? Wah, ustadznya bagus dari luar kota. Jadi ngaji itu hanya untuk kayak hiburan. Banyak kayak gitu. Wow, tapi itu udah merasa ngaji. Saya ngaji udah 10 tahun. Saya dulu ngaji di sana katanya gitu. Kayak bangga sekali dengan apa? Dengan lamanya ngaji. Padahal ilmunya nggak berubah. Apalagi amalnya. Suruh baca bahasa Arab, blegak-bleguk. Banyak enggak? Banyak. Yang katanya ikhwah ngaji senior. Senior. Banyak enggak kayak gitu? Ya. Apalagi yang ini jadi panitia pengajian. Jadi jangan spesialis, jadi panitia saja. La haula wala quwata illa billah. Nah ini. Jangan ikhwah. Ngaji itu yang serius. Ya. Dan ngaji itu bukan waktu. Tapi ngaji itu kualitas ngajinya. Ini yang penting.
dari ngaji diamalkan dan istiqomah sampai mati. Sampai mati. Antum bangga menjadi orang yang ngaji. Alhamdulillah itu bagus. Tapi jangan hanya apa? Kebanggaan saja. Kayak orang bangga dengan Islam. Banyak ada orang yang bangga dengan Islam. Enggak, tapi hanya bajunya saja. Islam. Islam gitu ya. Tapi akidahnya udah jauh sekali dari Islam. Amalnya apa lagi? Karena apa? Tidak pernah upgrade ilmu. Ya enggak? Enggak pernah ngaji. Apalagi upgrade amal. Dari dulu ya seperti itu terus ibadah. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai ikhwas sekalian, antum ngaji, merasa menjadi ikhwan atau akhwat ngaji, tapi kemudian satu, amalnya nggak berubah. Amalnya tidak berubah. Baca Al-Qur'annya sama. Hafalannya sama, nggak pernah meningkat sama sekali. Wala juz'an. Meskipun satu juz saja nggak pernah nambah. Katanya udah ngaji 10 tahun, 5 tahun. Dulu saya kenal ngaji di UNS semester kedua. Bangga itu semester kedua. Sampai lulus nambah satu juz saja enggak. Mana? Lah. Bahasa Arab jurumnya nggak lulus. Muyasar lagi. Ya Allah. Ngaji macam apa? Nah itu. Pertama itu. Jadi ngajinya serius. Bener-bener cari ilmu. Bukan sekedar cari hobi. Ya antum senang ngaji, alhamdulillah lah. Suka hadiri kajian akbar, ketemu dengan ikhwah, ketemu dengan ustadz, alhamdulillah berkah, alhamdulillah. Tapi nggak cukup di situ. Ilmu. Karena intinya ngaji itu apa? Taksilul ilmi. Mendapatkan ilmu itu. Itu intinya. Itu inti agama kita. Ilmu itu. Jangan sampai seperti sebagian ikhwah. Yang dia merasa sudah ngaji, merasa sudah di atas manhaj salaf, manhaj sunnah. Tapi ternyata akidahnya masih jauh sekali. Banyak yang terpapar dengan akidah yang menyimpang. Karena nggak paham akidah yang fikih juga nggak paham. Nah, aneh sekali. Aneh sekali. Ya, jadi jangan sampai kita hanya baju saja. Nah, baju saja. Ini yang pertama. Benar-benar ilmu itu dipegang. Ya. Jadi jangan mundur dari menuntut ilmu. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, jangan lupa amalkan ilmu. Amalkan ilmu tersebut. Ya. Antum harus punya amalan. Puasa sunnah, sholat malam, atau mungkin yang lainnya, amalan yang lainnya. Antum dakwah atau yang lainnya. Dan nanti manusia itu akan macam-macam. Macam-macam. Yang jelas antum punya amalan yang antum andalkan. Macam-macam dalam artian ada sebagian orang yang dibukakan baginya amalan puasa. Dia bisa rutin puasa Senin Kamis atau mungkin apa? Tiap bulan 3 hari atau yang lainnya, bahkan ada yang puasa Daud dan yang lainnya. Ada juga yang Allah bukakan dia sholat malam. Atau juga ya Allah bukakan dia dengan baca Al-Qur'annya. Iya. Atau misalkan antum sekarang untuk infak mungkin berat, mungkin ya. Untuk makan nasi andalkan orang tua, ya enggak? Nah, gitu. Kalau masih tanggal muda kayak gini masih senyum-senyum gitu ya. Baru dikirimi gitu. Nanti kalau udah tanggal tua, supermi andalannya.
ini mencari penerus untuk ngurusi. Ini berat ya. Antum masih muda-muda ikut ngurusi. Nah kalau sekarang udah sholat malam tidak, puasa tidak, harta juga tidak, kemudian apa tenaga juga tidak. Apa gunanya antum ngaji? Mana amalnya? Ya enggak? Begitu. Amalkan ikhlas sekalian. Amalkan. Dan nanti dalam kondisi tertentu, dalam usia tertentu, mungkin nanti akan berubah amalnya. Tetapi tetap apa? Beramal. Karena dia selalu motivasi diri. Yang penting beramal terus, beramal terus, beramal terus. Mungkin dalam satu waktu, dah antum tidak bisa sholat malam. Tidak bisa banyak puasa lagi. Ya, mungkin hanya sekali dua kali. Tapi antum sudah menjadi orang sukses. Antum akan beramal dengan apa? Hartanya antum. Karena itu kondisi antum saat itu mungkin jadi miliarder itu ya. Ya enggak? Sekali infaknya FSI. Saya dulu kenal ngaji di apa? Di FSI, Tunas Ilmu. Sekarang udah jadi apa? Pengusaha sukses, miliaran itu ya omsetnya. Infaknya sedikit saja lah, 10 juta per bulan. Aduh, enak sekali itu. Dan itu ringan. Orang kalau uangnya banyak kan ringan itu. Ya enggak? Mungkin dia berat sholat malam. Tapi dia infak mudah. Dan kebalikannya sekarang juga demikian. Antum mungkin infak 10 juta per bulan berat enggak? Berat. Untuk itu gunakan tenaganya. Pikirannya itu yang digunakan. Itu dulu yang digunakan. Ada waktunya nanti berubah. Yang jelas ikhlas sekalian. Semangat untuk beramal. Dengan apapun bentuk amal itu. Dan tidak ada orang yang tidak Allah bukakan pintu-pintu amal. Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak dibukakan oleh Allah pintu-pintu amal. Karena orang kadang-kadang memikir beramal itu harus sudah punya harta, sudah mapan dan yang lain. Tidak. Semua orang bisa beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tinggal kalian semangat atau tidak. Berusaha atau tidak. Jangan seperti orang Yahudi. Dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Dan itu kebiasaan. Dulunya juga seperti itu. Sejak awal itu. Sejak ketika misalkan awal-awal Yahudi diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Yang mana Allah utus Musa. Baru saja diselamatkan oleh Musa. Oleh Allah lewat Nabi Musa. Melewati Laut Merah itu ya. Kemudian mereka apa? Tergiur dengan berbagai macam. Mereka tahu tapi kemudian melakukan kesyirikan. Ada orang apa? Menyembah berhala. Kemudian mereka ikut-ikut. Ini kayaknya menarik ini kayak gini. Mereka nyembah itu dengan sesuatu yang ada personifikasinya. Ada bentuknya. Daripada menyembah yang nggak jelas, mending diberi simbol. Simbol saja. Akhirnya ketika Musa menemui Allah, arba'ina yauman, kemudian mereka disesatkan oleh Samiri, membuat apa anak sapi dari emas. Padahal ini baru saja loh diselamatkan oleh Musa. Dan sudah diwanti-wanti Musa. Jangan aneh-aneh. Saya tinggal sebentar saja, 40 hari atau dalam waktu yang ditentukan ya. Enggak lama itu, sudah menyimpang lagi. Dan itu kebiasaan mereka. Seperti itu. Orang yang memang susah sekali diwarnai oleh ilmu. Susah sekali memegang ilmunya. Diberi ilmu oleh Allah dengan berbagai macam ilmu. Diutus padanya para nabi. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang sama sekali amalnya tidak berubah. Keyakinannya tidak berubah. Dan ini juga penting. Antum ngaji sekian lama, biasakan. Menjadi orang yang hanif. Mendengar ayat diresapi, mendengar hadis diresapi, mendengar zikir diamalkan, mendengar sebuah faedah diamalkan. Akhirnya terus hati ini nggak keras. Tapi kalau kemudian mendengar ayat hadis lewat, akhirnya lama-lama kebal. Kebal itu ya agamanya sekedar wawasan saja, biasa. Bahkan nanti hanya untuk sangar-sangaran, ya enggak? Sangar-sangaran itu kayak manhaj itu. Jadi hanya tahu si fulan. Di sini nggak berubah. Nah, ini penyakit. Ada sebagian orang yang ngaji seperti ini. Tidak paham betul ngaji itu intinya apa. Ngaji itu amal. Bukan ngaji itu apa? Kemudian melabeli manusia. Tahu ngaji kemudian ini sesat,
ini sesat, ini menyimpang. Kayak kerjaannya itu aja. Padahal orang ngaji itu tujuannya untuk dirinya sendiri dulu. Karena intinya sebenarnya ngaji itu. Ilmu dan amal. Intinya itu. Bukan memilah masyarakat. Bukan memilah Ustadz ini begini, Ustadz ini begini. Ya enggak? Ini penting. Ini penting sekali. Ya, baik. Ilmu dan amal. Ya. Dibaca lagi Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menambahkan data dalam bukunya ketika usul mustaqim kalimat asal dari. Perhatikan judul kitabnya. Ini Ibnu Taimiyah memiliki kitab ya. Ini kitab membantah Yahudi dan Nasrani. Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ini sesuai dengan apa? Dalam surat Al-Fatihah tadi. Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ya, ikuti jalan yang lurus. Mukhalafati ashabil jahim. Menyelisih penghuni apa? Jahim. Penghuni jahim, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi orang yang mengikuti jalan yang lurus, kemudian mereka menyelisih penghuni neraka. Tidak lain penghuni neraka adalah orang kafir. Orang-orang kafir, baik orang musyrik maupun ahli kitab. Ya, ya, baik lanjut dan telah mengisyaratkan dalam beberapa perkara yang berkaitan kebiasaan kitab Yahudi dan Nasrani yang sudah mempengaruhi umat. Sedangkan bagi seorang muslim, maka hendaknya dia berpaling jauh-jauh dari dasar hukum dan orang kafir agar tidak melenceng dari jalan lurus. Sehingga ketika melenceng darinya, dia akan berjalan dalam jalan yang baik. Karena Allah adalah jalan besar. Bagaimana terdapat dalam firman Allah yang artinya sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka memberikan kamu kepada kafiran setelah kamu beriman, karena benci yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka Al-Baqarah ayat. Ya. Perhatikan ayatnya. Wadda katsirun min ahlil kitab. Sebagian besar orang-orang ahli kitab. La yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka menginginkan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian dalam kondisi apa? Kafir, kembali kafir lagi. Kalau bisa mereka masuk agama mereka lagi. Kalau tidak bisa minimal kembali ke ajaran mereka, kebiasaan mereka, akidah mereka. Meskipun namanya mungkin masih namanya itu ya. Kalau bisa kembali ke agama mereka. Kalau tidak bisa sudah namanya tapi Islam, tapi apa? Amalannya, perangainya, akidahnya kembali apa? Kafir lagi. Pengen seperti itu agar serupa dengan mereka. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena hasad yang timbul pada diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani dan juga semuanya orang-orang yang menyimpang, itu secara asal mereka itu ingin orang-orang yang beriman kembali ke agama mereka. Bahkan tidak sekedar ahli kitab, orang musyrik pun juga demikian. Ketika dulu Rasulullah dakwah di Mekah, awal-awal Islam itu ya, ada sebagian orang masuk Islam. Maka orang kafir pun berusaha keras agar mereka kembali ke ajaran mereka, dipaksa. Ketika mereka berkuasa, mereka akan memaksa. Contohnya misalkan Bilal dipaksa itu sampai kemudian dia dipanggang di atas pasir yang panas dalam kondisi bertelanjang dada, dipaksakan. Mereka punya kekuatan. Atau seperti misalkan keluarganya Ammar bin Yasir, bahkan ada saudarinya atau ibunya ditombak sampai meninggal dari kemaluannya sampai kemudian. Bahkan jauh sebelum itu, sebelum Islam ada lagi kisahnya Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan dalam surat apa? Surat Ashabul Ukhdud. Dalam juz 30. Qutil Ashabul Ukhdud. Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Dan seterusnya. Ashabul Ukhdud itu juga sama. Orang beriman kemudian apa? Bahkan itu banyak. Demikian juga yang lainnya. Jadi mereka berusaha keras mengembalikan
Orang yang beriman ke jalan mereka. Bahkan jauh sebelum itu iblis ketika dia divonis oleh Allah sesat menjadi penghuni neraka, dia bersumpah akan mengajak anak keturunan Adam ke jalannya iblis. Dan seperti itu, sunatullahnya seperti itu. Orang yang menyimpang itu pengen menyeret orang beriman mengikuti jalan mereka. Mengikuti jalan mereka. Maka hati-hati dengan jalan mereka. Untuk itu jamaah rahmatullah, kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu tentang orang-orang kafir, bahkan tentang iblis. Allah ceritakan perkataan iblis dalam Al-Quran, ya enggak? Iblis itu orang istimewa loh, ya enggak? Omongannya diabadikan dalam Al-Quran. Istimewa kafirnya maksudnya. Fir'aun juga demikian, Qarun juga demikian, Tsamud juga demikian. Itu istimewa semuanya. Kebangkitan apa? Kekafirannya. Orang-orang yang diutus kepadanya Nabi Muhammad, yaitu orang kafir Quraisy, juga demikian, punya penyimpangan ini dan itu. Dan sebagian perkataan mereka diabadikan dalam Al-Quran. Itu semuanya tidak lain agar kita menjauhinya. Jangan ikuti apa? Mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran penyimpangan mereka agar jangan sampai kita ikuti seperti itu. Kan dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang surga dan neraka. Agar kita tertarik dengan surga, takut dari neraka. Allah sebutkan tentang orang beriman dan tentang orang kafir. Agar kita bisa meniru orang beriman dan agar kita menjauhi tasyabuh dengan orang-orang kafir. Seperti itu. Disebutkan semuanya, menunjukkan ikhlas sekalian. Jauhi perangai-perangai orang kafir. Orang musyrik maupun ahli kitab. Dan ini harus diulas secara rinci. Misalkan tentang akidahnya orang-orang kafir Quraisy, gimana penyimpangan mereka. Jelaskan pada masyarakat. Jadi jangan sampai nanti masyarakat itu masuk ke dalam perangainya mereka, perangai jahiliyah. Dan ini banyak. Seperti misalkan tadi beribadah pada jalan Allah alasannya sekedar untuk taqarrub. Banyak enggak? Sekedar tawasul, mencari syafaat. Ini persis dengan perangainya mereka. Alasannya juga sama. Sama persis. Sama persis. Ya, baik. Terakhir penutup ya. Saya sedikit cuplikan dari penutup mu'alif. Di penutup ya, mu'alif menukilkan satu perkataan luar biasa dari Ibnu Qayyim. Ya. Ya. Ibnu Taimiyah. Ya. Perkataan Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan oleh muridnya. Siapanya? Siapa? Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan karomah yang paling besar dan agung adalah tetap berpegang teguh dengan istiqomah. Ya. Bahkan dalam bukunya Al-Furqan Baina Aula'ir Rahman wa Aula'ir Syaitan, beliau mengatakan puncak dari karomah adalah istiqomah. Jadi intinya Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqomatul karomah. Istiqomah itu karomah. Karomah Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Yang paling agung adalah istiqomah. Jadi kalau orang bisa istiqomah di atas agamanya, maka ini karomah yang besar. Jadi karomah itu jangan seperti yang dibayangkan sebagian orang ya. Bisa terbang, dibaca orang mempan. Ya enggak? Banyak loh orang itu pengen bicara agama gen sakti katanya. Baca orang mempan. Bisa jalan di atas air. Ya enggak? Mangan beling. Banyak enggak itu? Banyak. Sakti katanya. Dikiranya itu karomah. Padahal enggak. Al-istiqomatul karomah. Istiqomah itu karomah. Kalau kita pengen lihat orang-orang yang Allah beri karomah, lihatlah orang-orang istiqomah. Istiqomah akidahnya, istiqomah ibadah, istiqomah dakwahnya, istiqomah ngajinya dan yang lain. Itu istiqomah. Itu karomah. Jadi kalau misalkan dari antum sekalian ini ada yang bisa hadir kajian tanpa bolong, apalagi kemudian dia ikut dalam proses dakwah dan yang lain, ini karomah. Karomah. Itu karomah sejati. Istiqomah, bisa istiqomah. Dan ini sebagaimana ya
dalam ayat yang dulu kita baca di awal, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihim malaikah, turun padanya malaikat. Ini ketika nanti sakaratul maut. Ya. Jadi orang-orang yang bisa istiqomah sampai akhir hayatnya, itulah orang-orang yang mendapatkan karomah. Semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan karomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan singkat, belum ditutup. Mungkin ada yang usul? Kajian berikutnya bahas apa? Panitia sudah dimikirkan? Iya. Tapi itu saya bahas juga di tempat lain. Kadang-kala itu ketika saya membahas di waktu yang sama itu saya bingung. Ini sampai mana ini? Karena sama. Mungkin ada yang lain. Itu bagus sebenarnya. Situl Mawadi' fil Istirah. Silakan, mungkin ada usul. Pembahasan kitab. Terserah. Ada? Silakan, antum diberi kesempatan. Nanti biar dibicarakan oleh panitia. Banyak ya kita tetap ringkas. Di antaranya misalkan Kafsyus Syubhat, Masail Jahiliyah ini cukup ringkas, bagus itu. Masail Jahiliyah ini cukup bagus. Tentang perangai-perangai orang-orang kufar. Ya, mungkin ada usul. Silakan disampaikan dulu nanti biar. Al-Kabair, agak besar itu. Sinda apa coba Al-Kabair? Ada lagi? Silakan disampaikan dulu aja. Antum, ada enggak? Usul kitab. Jenengan, sampingnya. Tafsirul Katsir. Selesainya 20 tahun. Karena tafsir itu agak panjang. Saya biasanya bahas tafsir 5 ayat, 10 ayat. Kalau seminggu 10 ayat, itu kemarin saya hitung, selesainya 12 tahun. 12 tahun. Itu baru tafsir Ibnu Katsir loh. Coba lo tafsir apa? Qurtubi sekalian itu ya. Tapi kalau tafsir singkat, bisa cepat. Misalnya sesak di 730. Ya silakan. Usul terakhir. Antum nengok. Prinsip-prinsip akidah lu sunnah wal jamaah. Syaikhul atau Jamil Jaini. Saleh Fauzan. Saleh Fauzan. Ada lagi terakhir, antum. Saya butuh jawaban bukan senyuman. Ya, baik. Insya Allah nanti mungkin disusun panitia. Nanti akan diinfokan panitia. Kajiannya akan kita bahas berikutnya. Baik, demikian alam bisawab. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.